Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Suprayanti dengan NIM 1807244. Di sini saya akan membahas perencanaan pembelajaran di SD pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Masing-masing pembahasan saya ialah membahas apa itu perencanaan pembelajaran di SD, apa sih bedanya mengajar dan belajar, lalu apa tujuan dan manfaat dari perencanaan pembelajaran itu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Selanjutnya ada model-model pembelajaran. Mohon disimak ya teman-teman. Ialah membahas tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ialah suatu rencana atau pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hart dan Trill, beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses awal yang mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam konteks pembelajaran. Nah, lalu apa sih bedanya belajar dan mengajar? Belajar ialah suatu usaha untuk meningkatkan kuantitas seseorang, tingkah laku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, belajar ini bisa dikatakan anak lebih aktif dalam proses pembelajaran ini. Sedangkan mengajar ialah suatu serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengatur suatu lingkungan sehingga membuat peserta didik dapat belajar dengan baik. Jadi di proses mengajar ini yang lebih aktif ialah sebagai gurunya, bukan muridnya ya. Ya, apa sih tujuan dari perencanaan pembelajaran ini? Tujuannya ialah agar suatu rencana ini dapat berjalan dengan baik, maka akan dirumuskan dengan lebih jelas lagi gitu. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, manfaatnya adalah dengan adanya suatu perencanaan ini yang matang, maka fungsinya akan lebih mudah dan mencapai tujuannya lebih cepat gitu. Nah, yang kedua adalah sebagai pemecah masalah. Nah, sebagai pemecah masalah ini tentu guru sudah mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan, apa saja sih metode yang harus kita bawa, apa sih model yang harus kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa gitu ya. Selanjutnya itu dapat memanfaatkan sumber belajar dengan tepat. Iya, tadi kita dapat bisa memanfaatkan media teknologi seperti memakai proyektor, memakai laptop, memakai sebuah teknologi yang lainnya untuk bisa memanfaatkan sumber belajar ini gitu. Yang keempat itu ketika kita sudah mensusun suatu perencanaan itu, maka akan membuat sistem pembelajaran menjadi lebih terarah dan terorganisir gitu ya teman-teman. Ya, ada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, menurut Hermawan 2007, yang pertama ialah menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh guru. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya, guru itu sudah merencanakan apa yang ingin guru bawakan sebuah pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, di sini juga guru itu dapat menetapkan apa sih yang akan dilakukan seorang guru gitu ya. Nah, yang kedua adalah membatasi susunan atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Di sini itu guru dapat melaksanakan kerja ketika kita sudah mensusun suatu rencana, maka guru itu dapat bekerja dengan maksimal. Yang harusnya guru belum sampaikan itu sudah tersampaikan karena sudah ada rencana sebelumnya gitu ya, karena sudah tertata dengan rapi. Selanjutnya itu adalah mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa yang guru berikan, yang guru lakukan gitu supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Terus selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting. Selanjutnya, yang kelima adalah mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Nah, ada model-model perencanaan pembelajaran. Di sini saya hanya membahas dua saja ya teman-teman. Yang pertama ada model tradisional. Nah, model tradisional ini mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa model ini itu adalah menggunakan konsep yang lama. Jadi konsep yang lama ini guru itu berperan lebih aktif dibandingkan siswanya. Guru memberikan penjelasan, guru mempraktikkan sebuah
materi tersebut, tetapi siswa hanya dapat mendengarkan apa yang guru berikan gitu, sebuah materi apa yang guru berikan. Lalu selanjutnya model tradisional ini ialah pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran behavioristik. Ini ada project based learning. Nah, project based learning ini teman-teman, anak-anak itu lebih aktif daripada pembelajaran tradisional yang tadi ya. Project based learning ini anak-anak dapat mengamati, meneliti, keterampilan menganalisisnya ada, terus sampai membuat dan mempresentasikan hasil dari produk tersebut gitu. Jadi di sini itu anak-anak lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Gurunya itu hanya sebagai fasilitator saja ya. Terus yang aktif adalah siswanya ya. Beda dengan pembelajaran tradisional yang tadi. Yang tadi ialah yang aktif adalah gurunya, yang memberikan materi, terus yang mempraktekkan itu adalah gurunya, bukan siswanya ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.